Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ada yang di sini yang ada sesuatu yang tidak hadir? Masih sama dulu. Tapi pembelajaran kita hari ini adalah menerapkan kebersamaan dalam keberagaman suku, agama, dan budaya. Anak-anak, coba kalian perhatikan teman-teman yang ada di kelas sekalian, apa saja perbedaan yang kalian lihat dari teman-teman kalian. Bu, ya, berbeda agama, Bu. Ya, masih ada lagi. Ya, berbeda agama lagi, Bu. Ibu, berbeda bahasa, Bu. Semuanya betul. Dan juga pasti ada suku, agama, dan budayanya. Kita ada yang berbeda suku, agama, dan budaya. Di sini kita tetap sama, seperti semua yang kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda dan tetap satu. Baik, di sini Ibu akan menyampaikan juga pembelajaran kita hari ini. Kalian diharapkan dapat mampu membedakan identitas keluarga, dapat membedakan identitas dan teman-temannya sesuai budaya, suku, bangsa, agama, dan kepercayaannya di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Baik, Ibu akan menjelaskan konsep keberagaman identitas suku, agama, dan budaya. Yang pertama adalah suku. Suku adalah kelompok masyarakat yang memiliki bahasa, ciri khas tersendiri dalam bahasa, pakaian adat, burung adat, makanan khas, dan khasnya daerahnya. Indonesia memiliki 1.300 suku bangsa. Contohnya ada suku Jawa, Sunda, Batak, Bugis, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, agama. Indonesia mengakui 6 agama resmi yang dianut oleh warganya. Setiap warga negara berhak memeluk agama sesuai keyakinan dan wajib menghormati pemeluk agama lain. Agama yang diakui di Indonesia adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selanjutnya, budaya. Keberagaman budaya Indonesia tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat seperti bahasa daerah, pakaian adat, rumah adat, tarian tradisional, dan juga cara adat. Misalnya, tari Saman dari Aceh, rumah performan dari Toraja, dan rendang dari Sumatera Barat. Keberagaman budaya membuat Indonesia menjadi negara yang indah dan unik. Oke, sekarang kita selanjutnya akan nonton video. Hai teman-teman, namaku Zara. Aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang berapa bro? Nah dari Jakarta, kalian dari Jakarta, Rian dari Surabaya, Ibu dari Aceh. Aku dan teman-temanku berbeda. Ayo, bukan semua anak tulis dan bukannya yang beda, tapi selayaknya ada tiadanya dan sekali. Assalamualaikum, mau muda ya? Karena aku beda pendapat dengan mereka. Itu suka bosan mengenai pendapat keren deh. Aku ngerti dan menerima kok. Kalau kita semua berbeda, aku merasa gak ada masalah dengan perbedaan ini. Malah makin asik dan seru. Karena dari banyak ide untuk permainan dulu yang tidak kita ketahui sebelumnya. Mana? Ketika sudah teman-teman aku ingin pendapatku dihargai. Aku juga ingin dilakukan dengan adil dan ramah. Kupikir mereka juga pasti ingin hal yang sama. Jadi aku pun menghargai pendapat mereka dan memperlakukan mereka dengan adil dan ramah. Gak ada yang namanya beda ataupun menganggap suku sendiri lebih baik daripada suku lainnya. Pasti kita semua langsung membela yang becek dan menegur yang becek. Jangan bener dong. Gak semua aku main begini. Emang aku mau begini. Orang tua kita juga saling berteman. Biasanya sih ibu saling berbagi masakan. Aku jadi kenal masakan dan berbagai
Aku tadi keyakinan dan anakku ya. Keyakinan dan anak itu tetap sama. Tapi aku jadi ngerti dan terbaik keyakinan dan anak teman-temanku. Kalau dipikir-pikir, bangsa Indonesia ini seperti aku dan teman-temanku yang tinggal di kota ini. Isinya ada suku, budaya, dan ada dan sangat banyak juga. Supaya kita bisa berdampingan dengan aman dan damai, kita tidak perlu menerima dan menghargai perbedaan. Inilah yang namanya toleransi. Beda, deh. Aku sangat berterima sama kamu. Kamu berbeda kalau kita beda. Aku ingin lanjut bersahabat sama teman-temanku sampai di luar negeri. Mudah-mudahan teman kecil juga bisa melihat teman yang belakang ya. Terjadi mau kita. Baik anak-anak, setelah kita menonton video tersebut, ini aku mau bertanya kepada kalian, mengapa kita harus bersyukur walaupun berbeda suku, agama, dan budaya? Ada yang bisa jelaskan? Bisa diulang pertanyaannya, Bu? Pertanyaannya, mengapa kita harus bersyukur walaupun kita berbeda suku, agama, dan budaya? Agar memperkuat persatuan bangsa, Bu. Ya, betul sekali. Indonesia memiliki banyak suku, agama, dan budaya yang berbeda. Perbedaan tersebut bukan untuk dipermasalahkan. Dengan hidup rukun, kita dapat berteman baik, saling membantu, dan menghindari pertengkaran. Sikap rukun juga membuat lingkungan sekolah dan masyarakat menjadi aman, nyaman, dan damai. Baik, sekarang Ibu akan beri kalian beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 orang. Di situ ada 2 lembar KPD. Di sana tugas utamanya yaitu setiap siswa saling diwawancarai anggota kelompoknya untuk identifikasi identitas, nama, suku, agama, dan bahasa. Dan di lembar KPD kedua, setiap kelompok menuliskan kesamaan dan perbedaan identitas anggotanya. Silakan anak-anak mengerjakan tugas kelompoknya masing-masing. Mari dulu. Tugas yang pertama, wawancarailah setiap anggota kelompokmu, tanyakan identitas mereka, dan catat hasil pada tabel berikut. Yang pertama, teman kelompok saya namanya Anita. Sukunya suku Lombok, agama Islam, bahasa di rumah bahasa Thai, tradisinya dari Lombok. Yang kedua, teman saya namanya Agnes, suku Pamonan, agamanya Kristen, bahasa di rumah bahasa Pamonan, tradisi atau budaya umumnya adalah. Tugas yang kedua, berdasarkan data kewawancaraan
Perbedaan adalah ketika setiap orang memiliki ciri khas yang berbeda, tetapi berbeda adalah anugerah Tuhan yang harus kita hargai satu sama lainnya. Kita harus menghormati agar kita hidup rukun dan damai. Baik, dari hasil pengamatan Ibu, kelompok yang kerjasamanya baik adalah kelompok 1. Baik anak-anak, sebelum pada akhir pembelajaran kita hari ini, coba siapa saja yang bisa menyebutkan topik pembelajaran hari ini dan apa manfaat saling menghargai perbedaan. Ya, topik hari ini kebersamaan dalam keberagaman suku, agama, dan budaya. Ya, betul. Hai Bu, manfaatnya manfaat menjaga keberagaman itu menjaga toleransi, membangun empati dan memperluas wawasan dan terakhir mencegah konflik. Dan jawabannya benar sekali ya. Hari ini kita belajar bahwa walaupun kita di sini berbeda suku, agama, dan budaya, dan kita tetap harus bersatu dan saling menghormati. Karena ini adalah tugas di rumah, silahkan kalian catat dulu tugasnya di buku pelajaran kalian. Sudah Bu. Baik anak-anak, pertemuan kita di minggu berikutnya kita akan membahas tentang hak dan kewajiban di rumah dan di sekolah ya. Terima kasih anak-anak atas kerjasamanya hari ini. Mari kita akhiri pembelajaran dengan berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik Ibu dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak pada pelajaran berikutnya.